Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Wildam Prananda, NPM 2541104, kelas manajemen 25 CX. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengantar ilmu ekonomi mikro, yaitu judulnya batas ekonomi makro. Dalam ilmu ekonomi, pembahasan mengenai kegiatan ekonomi secara umum dibagi dalam dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro, fokus utama pembelajaran adalah bagaimana individu dan unit-unit ekonomi kecil seperti rumah tangga dan perusahaan mengambil keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Namun agar pemahaman mahasiswa lebih baik, menjadi lebih menyeluruh, penting juga untuk memahami batas ekonomi makro sebagai pembanding dari ekonomi mikro. Ekonomi makro juga memiliki ruang lingkup pembahasan yang lebih luas karena melihat perekonomian sebagai satu kesatuan, yang artinya ekonomi makro tidak membahas perilaku sesuai konsumen atau satu produsen secara terpisah, melainkan membahas kondisi perekonomian satu negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, batas ekonomi makro dapat diartikan sebagai sejauh mana ekonomi makro membahas masalah-masalah ekonomi dan skala besar atau agregat. Ruang lingkup dan batas ekonomi makro. Batas ekonomi makro dapat dilihat dari objek kajian dan dianalisis. Beberapa aspek utama yang menjadi batas pengusahaan ekonomi makro adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu fokus utama ekonomi makro adalah pendapatan nasional yang menggambarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara periode tertentu. Indikator seperti produksi domestik bruto (PDB) dan produk nasional bruto (PNB) digunakan untuk menilai kinerja perekonomian secara keseluruhan. Berbeda dengan ekonomi makro hanya melihat pendapatan individu dan keuntungan perusahaan, ekonomi makro dinilai dalam skala nasional. Yang kedua, inflasi dan tingkat harga umum. Ekonomi makro membahas inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Pembahasan inflasi tidak hanya berfokus pada satu jenis barang, tetapi pada perubahan tingkat harga secara keseluruhan dan berdampak pada daya beli masyarakat. Hal ini dapat menjadi batas ekonomi makro karena ekonomi makro lebih menekankan pada perubahan harga satu barang di satu pasar tertentu. Yang ketiga ada pengangguran dan kesempatan kerja. Masalah pengangguran merupakan salah satu isu penting dalam ekonomi makro. Kenapa? Ekonomi makro menganalisis tingkat pengangguran nasional, jenis-jenis pengangguran, serta faktor-faktor yang mengaruhinya. Pembahasan ini berbeda dengan ekonomi mikro yang biasanya hanya menyoroti permintaan dan penawaran tenaga kerja di tingkat perusahaan atau industri tertentu. Yang keempat ada pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Ekonomi makro juga membahas tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu. Selain itu, ekonomi makro menilai pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Aspek ini tidak menjadi fokus ekonomi mikro karena ekonomi mikro lebih titik beratkan pada efisiensi dan keputusan ekonomi individual. Yang kelima ada kebijakan pemerintah dan peran negara. Dalam ekonomi makro, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan fiskal seperti pajak dan pengeluaran pemerintah serta kebijakan moneter bunga merupakan bagian dari kajian ekonomi makro. Kebijakan-kebijakan ini mengaruhi perekonomian secara luas, bukan hanya satu pasar atau satu kelompok masyarakat. Hubungan ekonomi mikro dan ekonomi makro meskipun memiliki batas kajian yang berbeda, namun ekonomi mikro dan ekonomi makro saling berkaitan. Seperti keputusan konsumsi rumah tangga dan produksi perusahaan, jika digabungkan akan membentuk kondisi ekonomi makro yang sangat baiknya. Pemerintah juga akan mengaruhi perilaku ekonomi mikro dan mengambil keputusannya. Terus yang selanjutnya ada kesimpulan. Batas ekonomi makro adalah mata kuliah pengantar ekonomi mikro menunjukkan bahwa ekonomi makro berfokus pada analisis perekonomian secara keseluruhan seperti pendapatan,
nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Dengan memahami batas ekonomi makro ini, mahasiswa dapat membedakan secara jelas antara ekonomi mikro dan ekonomi makro setelah memahami keterkaitan keduanya dalam menganalisis permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.